Oke, untuk kali ini saya akan mencoba membuat array pada HTML. Langsung saja kita membuka Visual Studio Code. Di sini kita akan belajar menggunakan array, dan sebagai contohnya saya sebelumnya sudah menyiapkan program untuk belajar membuat array sederhana. Di sini saya sudah menyimpan programnya, dan tinggal menjelaskan kepada teman-teman di sini saya membuat array ada 2 tahap. Ini satu ya. Maaf kawan-kawan. Ini array 2. Oke. Dalam membuat array sederhana, di sini saya mencoba menggunakan input data array, yaitu yang pertama kita masuk dulu ke doctype, habis itu HTML dan head. Di head ini kita disuruh membuat title atau membuat judul daripada HTML kita ini, atau judul dari program yang kita buat di Visual Studio Code ini. Di sini bebas apapun yang kita buat untuk judulnya, dan di sini saya membuat belajar array. Dan habis itu kita masuk ke body. Body ini adalah sebagai isi daripada program kita, dan isi dari program kita yaitu mendeklarasi variabel array, yaitu kita masuk di div id kota. Ini adalah hasil pengelolaan IP. Yang selanjutnya masuk ke id data dan rata-rata dan maksimum, terakhir minimum. Di sini kita masuk untuk script deklarasi variabel array dan masuk di variabel IP. Di variabel IP ini kita membuat input data array, yaitu ada IP1, yaitu IP1 nya kita buat di sini 2,6, dan IP kedua 3,1, IP ketiga 1,7, IP keempat 2,1, IP kelima 3,5. Dan di sini kita masuk untuk mengolah data array. Untuk variabel jumlah yaitu 0, variabel i for i sama dengan 1, i sama dengan 5, dan i plus plus. Di sini kita buat untuk jumlah sama dengan jumlah tambah IP. Itulah untuk olah data array. Dan di sini kita masuk ke variabel output tampilan data IP. Nah,
Inilah kodingan-kodingan atau program untuk membuat mengolah data array. Bisa kawan-kawan lihat dulu program yang saya buat ini ya. Dan untuk mengetahui bisa untuk kawan-kawan coba. Beginilah untuk program pertama array yang saya buat. Ya. Dan di sini kita bisa mencoba dulu bagaimana hasil daripada array sederhana yang saya buat ini. Kita langsung masuk saja. Ini array, buka di ViryFox. Beginilah hasil daripada program array yang saya buat tadi. Ini adalah data IP-nya. Tadi ada 2,6, 3. Ini IP1 2,6, IP2 3,1, IP3 1,7, IP4 2,1, IP5 3,5. Dan dapatlah di sini rata-rata 2,6 dan maksimum 3,5. Minimum dia 2,2. Itulah hasil daripada program array yang pertama. Dan kita masuk ke program array yang kedua. Ini programnya lebih sedikit daripada array yang satu ini. Di sini kita masuk juga ke doctype, yang kedua HTML, yang ketiga head atau membuat judul daripada program ini seperti yang tadi ya. Title, membuat judulnya, yaitu saya membuat yang tadi belajar array 1, yang sekarang belajar array 2. Di sini kita langsung masuk saja ke bagian body, div atau ID sama dengan jumlah, dan di sini kita membuat banyaknya mahasiswa. Untuk membuat ID IP banyaknya mahasiswa, inilah kode untuk memproses nantinya, memproses banyaknya nanti mahasiswa. Berapa IP banyaknya mahasiswa, dan langsung masuk saja masuk ke dalam scriptnya. Ini variabel n dan variabel i. Function input dari function ini sebagai berikut. Inilah program yang saya buat untuk array kedua. Di sini kawan-kawan bisa jelas melihat program-program untuk array kedua ini. Ini adalah kode untuk memasukkan IP mahasiswa. Di sini masuk habis function input, masuk ke function proses. Beginilah program yang saya buat. Dan untuk tampilannya kawan-kawan, mari kita sama-sama melihat untuk tampilan yang array kedua ini. Beginilah tampilan untuk array kedua. Yang pertama, kita proses dulu berapa banyaknya mahasiswa yang kita mau. Contohnya saya buat 10 mahasiswa. Kita langsung tekan proses. Di sini mahasiswa diproses ada 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini nanti kita proses ya. Contohnya kita membuat IP per mahasiswa. IP contohnya mulai dari 1, IP 2, 3, IP 3, IP 4, IP 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan kita proses berapakah IP daripada keseluruhan mahasiswa. Inilah hasil daripada proses dari IP seluruh mahasiswa, yaitu jumlah IP 55 dan rata-rata 5,5. Beginilah proses daripada
IP keseluruhan mahasiswa, yaitu terdapat jumlah IP 55 dan rata-rata 05,5. Oke, baik, terima kasih. Beginilah cara yang saya buat atau untuk belajar array sederhana untuk pemula. Terima kasih, semoga bermanfaat.